Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ghadfan rahimani wa rahimakumullah, ya, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kaji bersama, ya, terkait pembahasan sunnah-sunnah yang terkait saum, ya, Pak. Sunnah-sunnah dalam ibadah puasa, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Dua yang dibahas para jamaah. Yang pertama adalah sahur, Bapak Ibu. Nah, sahur kalau kalimatnya sin, ha, wawu, ro, ya, as-sahuru huwa ta'amus sahari wa syarabuh, ya. Makanan atau minuman yang dikonsumsi di waktu sahur. Itu disebut apa? Sahur. Nah, kalau waktunya namanya saharu, jamaknya ashar, Bapak Ibu. Makanya ada kalimat di Quran itu, ya, wal mustaghfirina bil ashar, itu tuh jamaknya. Dan orang-orang yang beristighfar, ya, bil ashar, di akhir malam. Jadi sahar itu adalah waktu akhir malam. Yang kata para ulama, ya, yaitu sepertiga terakhir sampai subuh. Min sulusil lailil akhir ila tulu'il fajri. Itu disebut akhir malam. Nah, jadi kalau lail, ya Pak, terbenamnya asyafaqul ahmar, bukan terbenamnya matahari, ya, sampai subuh munculnya fajar, itu dua-duanya mataharinya belum muncul tuh. Dan dua-duanya tanda mataharinya belum muncul. Sisa matahari terbenam namanya asyafaqul ahmar, ya, syafaq yang merah di ufuknya, seperti itu. Itu disebut waktu maghrib. Kalau merah-merahnya hilang, sisa matahari terbenamnya, malam beneran, isya namanya. Seperti itu. Fajar itu cahaya matahari yang mataharinya belum muncul, namanya fajar. Nah, itu waktu subuh. Jadi malam benerannya dari mana? Isya, syafaqul ahmar menghilang, sampai subuh terbitnya fajar. Nah, kalau dihitung-hitung misalnya isya 7:30, ya misal saja ini Bapak Ibu. Terus kemudian subuh 4:30, berarti 9 jam kan Pak? 8:30, 9:30, 10:30, 10:11, 10:12,
setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, 9 jam. Maka cara baginya awal akhir tuh 3 biasanya Pak. Awal, tengah, akhir. Itu di waktu sholat juga seperti itu. Awal, tengah, akhir. Kalau dibagi 3 ya berarti 3 jaman. 3 jam pertama namanya sulusul laili al-awwali. Sepertiga malam pertama. 3 jam kedua pertengahannya. 3 jam ketiga itu akhir sepertiga sepertiga malam terakhir atau sulusul lailil akhir. Nah, berarti disebut sulusul lailil akhir itu kapan? 3 jam sebelum subuh ya para jamaah. Itu 3 jam itu bahasa Arabnya as-saharu, waktu sahur. Makanan yang dimakan saat sahar disebut sahur. Mudah ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik. Ya, salah satu sumbernya ya tadi wal mustaghfirina bil ashar. Ashar itu jamak. Di tafsir-tafsir ya isinya sulusul lailil akhir. Orang-orang yang beristighfar di sepertiga malam terakhir di waktu sahur. Baru bicara fikih ya. Bahwa ijma' ulama para jamaah ya di kitab Marokil Falah, Mawahibul Jalil dan kitab-kitab yang lainnya ya, bahwa sahur itu ibadah Bapak Ibu. Berarti ibadah itu kalau dikerjakan dapat pahala ya. Sahurnya apa Bapak Ibu? Sin ha wawuro, makan atau minum ya, di waktu sahar ya, itu hukumnya sunnah bagi yang berpuasa ya. Baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Mana sumbernya Bapak Ibu bahwa para ulama sepakat bahwa sahur makan atau minum di waktu sahar bagi yang berpuasa itu sunnah? Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik ya, Rasul bersabda, tasaharu, makan sahurlah atau bersahurlah, berarti sahur perintah Rasulullah. Fa inna fis sahuri barokah, maka sungguh dalam sahur ada berkah. Bapak Ibu tahu makna berkah? Berkah itu Pak di kitab-kitab maknanya subutul khairi al-ilahi ya, ketetapan kebaikan yang bersifat dari Allah. Jadi Allah menetapkan kebaikan pada sesuatu, maka sesuatunya disebut barokah. Apa sesuatu itu dianggap ada kebaikannya? Kalau menghasilkan sesuatu yang membuat masuk surga, namanya pahala. Ya, sehingga makna sederhananya begini, Pak. Makan sahurlah hai umatku, karena dimakan sahur ada pahala. Kan berarti sunnah. Nggak usah mikirin doa-doanya, Pak. Makannya saja sudah pahala. Sama kayak haji umroh itu. Haji umroh itu kan doa-doanya itu kan tambahan ya Pak. Pokoknya misalnya tawaf ya kelilingnya itu. Walaupun dia nggak doa nggak apa, asal kelilingnya benar ya berarti tawafnya sah. Dan kelilingnya itu menghasilkan pahala. Keliling doang, muter.
Tapi kan Allah tentuin itu pahala. Sehingga di kita itu kan kadang ngerasa kurang. Aduh, kalau nggak ada doa-doanya nggak mantap kan kayak gitu. Biar khusyuk doa-doanya. Nah itu perbandingan saja bahwa kita bismillahirrahmanirrahim makan di waktu sahar, minum di waktu sahar, itu makan minumnya saja sudah bernilai pahala. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya, kenapa bernilai pahala? Salah satu hikmahnya apa? Li'annahu yusta'anu bihi ala siyamin nahar. Makan sahur itu membantu orang yang puasa di siang hari, dan itu ada riwayatnya. Hadis Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dari Rasulullah. Rasul bersabda, istainu, minta bantuanlah, bito amis, sahari, to'am itu makanan, sahar itu waktu sahur, dengan makan di waktu sahur. Seperti itu. Ala siyamin nahar, ya, untuk berpuasa di siang hari. Berarti puasa wajib dan puasa sunnah para jamaah. Ya, sunnah makan sahur. Seperti itu. Berarti kalau puasa tanpa sahur ya kurang sempurna Bapak Ibu. Alasan kurang sempurnanya apa? Ibadah sunnahnya tidak dilaksanakan. Sah sih, tidak wajib. Karena wajibnya menahan dirinya. Seperti itu. Ya, dan itu di luar waktu puasa. Tapi bagian daripada kesempurnaan puasa. Kalau di sholat berjamaah tuh kayak lurusnya soft. Ya, sehingga diatur-atur sebelum sholat. Seperti itu para jamaah. Nah, kullu ma hasola min aklin aw syurbin hasola bihi fadilatus sahur. Ya. Satu suap disebut makan atau satu tegukan disebut minum ya Pak. Setiap hal yang bisa disebut makan atau minum di waktu sahar itu sudah dapat pahala sahur. Jadi sahur itu enggak mesti banyak, nah, seperti itu. Satu suap sudah disebut sahur. Satu teguk minuman sudah disebut sahur. Mana dalilnya para jamaah? Hadis riwayat Imam Muslim di Sahih Muslim dari Amr bin As. Nah, Rasul bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Ya, kalau ngaji nahwu Bapak Ibu ya, aklah ini namanya masdar marroh. Masdar marroh itu artinya makannya sekali. Bukan berkali-kali. Saya kasih contoh. Ad-dorbu itu artinya mukul. Dorobtu dorobtu bakron dorbatan. Saya memukul bakar dengan kata dorba, berarti pukulannya cuman sekali. Kalau akal tu aklatan, saya makan, akla itu satu suap, itu namanya masdar marroh. Rasulullah mengatakan aklatus sahur, satu suap yang dimakan di waktu sahur itu sudah apa? Bedain kita ya dengan ahlul kitab dalam bab puasa. Seperti itu. Maka satu teguk air dan atau satu suap nasi cukup disebut sahur, tapi di waktu sahur. Makanya kalau ada orang udah sahur, udah jam 1 sahur, bukan tuh Pak? Bukan, karena bukan di waktu sahur. Nah, itu pentingnya paham tuh.
Udah bukan, sahur dulu sahur. Masih kenyang, ya minum 1 teguk. Bismillahirrahmanirrahim, minum, berarti tandanya sahur. Kok bela-belain 1 teguk? Ya namanya juga berburu pahala. Kata Allahnya, fastabikul khairat, kan kayak gitu, selesai. Jangan punya prinsip ngerasa pahalanya banyak, nanti jadi pemalas. Seperti itu. Ya sunnah ini, yang penting puasanya sah. Ya, itu namanya orang-orang apa? Pemalas ya para jamaah. Kalau prinsip umat Islam, fastabikul khairat, ya, berlomba-lomba memperbanyak pahala. Ilallahi marji'ukum jami'a, karena suatu saat kita kembali ke Allah dan kita dihisab. Seperti itu. Maka jangan pernah menyepelekan pahala. Kita tidak tahu pahala mana yang menyebabkan Allah ridho, terus menyebabkan kita masuk surga. Kan nggak susah, cuman minum 1 teguk. Walaupun perutnya kenyang, gara-gara sudah makan malam. Nah kalau makan malam namanya asya. Waktunya disebut isya. Seperti itu. Kalau makan pagi namanya futur. Pakai to. Seperti itu. Kalau makan siang namanya ghoda. Seperti itu. Nah, kalau di waktu sahur namanya sahur. Nah, baik para jamaah. Selanjutnya ya Pak, sunnah apa? Sahurnya diakhirkan. Tadi waktu sahur dari jam berapa? 1:30, 2:30, 3:30, 4, 4:30. Kalau subuhnya 4:30. Seperti itu, 3 jam terakhir kan. Nah berarti kalau mengakhirkan caranya gimana? Ya tinggal dibagi 3 lagi. Yang pertama awal, yang kedua pertengahan, yang terakhir akhir, kan kayak gitu. 3 jam dibagi 3 berapaan? 1 jaman. Sehingga disebut mengakhirkan sahur kalau makannya 1 jam sebelum subuh. Itu namanya mengakhirkan sahur. Syukur-syukur 10 menit sebelum subuh sudah berhenti makan. Istilah Indonesianya imsak. Tapi di fikihnya sunnah Pak. Ya imsak itu istilah orang Indonesia saja. Kalau di luar negeri nggak dikenal ya namanya juga istilah kan. Seperti itu. Di kitab Al-Jami' li Ahkamis Siyam, jumhur sepakat sunnah mengakhirkan sahur dan berhenti ya, mulai menahan diri dari makan dan minum ya, bukan di waktu subuh, tapi sebelum subuh kira-kira 50 ayat yang enggak terlalu panjang. Biasanya sama Kementerian Agama Bapak Ibu ya, dijeda 10 menit tuh, itu ya pikirannya Kementerian Agama saja. Gimana ininya ya. Nah, ini sumbernya ya. Dari Zaid bin Sabit ya. Seperti itu. Nah, kami sahur bareng Rasul. Kemudian beliau sholat subuh. Ditanya sama Qatadah, memang antara akhir sahur dengan azan subuhnya kira-kira berapa waktu? Dijawab kira-kira 50 ayat. Jadi menghentikan sahur sebelum subuh, tapi di waktu-waktu akhir. Bisa difahami ya insya Allah. Nah, bagaimana Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah
Kalau tiba-tiba Pak ragu udah subuh apa belum, kira-kira sahur enggak? Nah kan kayak gitu. Itu bahasan fikih. Di mazhab Syafi'i dan Hambali, kalau ada yang ragu munculnya fajar kedua subuh belum ya kayak gitu. Itu tidak makruh makan minum, boleh silakan makan minum saja. Kalau ternyata pas makan minum, oh ternyata udah subuh ya berarti batal Pak puasanya. Tinggal tapi makannya nggak haram, nggak makruh. Bisa dipahami? Misalnya Bapak Ibu bangun belum sahur, aduh subuh belum ya. Jam mati semua, kan kayak gitu. Handphone kebetulan mati, nggak ada yang tahu nih, seperti itu. Disetellah TV, juga acaranya membingungkan. Udahlah kayaknya belum subuh, makan aja. Lagi enak-enak makan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti apa tuh? Qomat, batal puasanya. Tapi nggak dosa. Kenapa? Makannya ragu-ragu. Subuh apa belum? Itu versi mazhab Syafi'i sama Hambali. Seperti itu. Apa yang jadi alasan para jamaah ya? Hadis riwayat Ahmad dari Samurah bin Jundub. Rasul bersabda, la yamna'annakum min suhurikum adzanu Bilalin. Bilal itu azan, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat bingung Pak, makan enggak? Berarti kan tandanya ragu. Lihat keluar muncul fajar mustatil namanya. Fajar yang memanjang, istilah ulamanya fajar kadzib, fajar bohongan. Aslinya belum subuh. Berarti kan makannya ragu-ragu tuh. Makanya diyakinkan sama Rasulullah, udah makan saja. Di riwayat lain Pak, bunyinya bahwa iza sami'an nida, iza sami'a ahadukum an-nida, kalau kalian dengar azan subuh, wal ma'idatu amamakum, makanannya sudah di depan, fakulu, makanlah. Cuman hadis ini Bapak Ibu banyak yang salah paham sehingga muncul hoax bahwa kalau dengar azan subuh masih boleh makan, padahal nggak boleh. Yang boleh makan tuh azan subuh yang meragukan, ini Bilal apa bukan nih kayak gitu. Sehingga kemudian ragu-ragu itu memperbolehkan masih makan. Seperti itu. Kalau puasanya sih jelas minal fajri summa atimus syiyam ilal lail ya Pak. Azan itu tanda saja. Puasa itu dari kapan? Munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau fajar belum muncul, fajar muncul, misalnya di handphone ada aplikasi tentang waktu sholat subuh, udah tuh, tapi belum ada yang azan, makan ya batal kita Pak. Tanpa harus nunggu azan. Sama kayak maghrib itu, buka belum, al-ghadfan belum adzan, ternyata muazin al-ghadfannya makan duluan kan. Nah, itu kan musibah jadinya, nunggu-nunggu enggak ini. Sehingga patokannya apa? Waktu. Waktu fajar muncul, kalau bahasa Qur'annya minal fajri. Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Itu di surah Al-Baqarah ya. Minal fajri yaitu terbitnya
fajar itu udah nggak boleh makan. Ya, summa atimus siam, sempurnakan dari mulai fajar, jangan makan ilal lail sampai terbenam matahari. Ya, azan itu tanda Bapak Ibu. Tapi kalau azannya meragukan, ya makan saja kata Rasul. Maka ragu-ragu subuh boleh makan. Tapi kalau ada bukti ternyata subuh beneran, ya puasanya di kodo batal. Masih boleh makan nggak? Nggak boleh, menghormati Ramadan. Di zaman Rasul itu, mungkin saya pernah cerita kali ya Pak. Jadi pernah tanggal 30 Sya'ban Pak, itu sampai pagi jam sekitar waktu duha, jam 7, jam 8. Orang masih bingung, ini tanggal 1 apa tanggal 30. Karena semalam hilalnya enggak terlihat. Tiba-tiba datang orang Badui kan. Muhammad, semalam saya melihat hilal. Kamu muslim, syahadat. Maka Rasul nyuruh sahabat untuk mengumumkan. Apa yang diumumkan? Yang hari ini belum sarapan, niat puasalah. Belum makan, minum. Yang sudah makan minum, jangan makan minum sampai maghrib. Tapi suruh diganti puasanya karena dia paginya sudah makan gitu. Nah, kenapa jangan makan minum? Karena makan minum terang-terangan di siang-siang Ramadan itu haram Bapak Ibu. Walaupun haid, walaupun musafir, kalau bisa bersembunyi. Saya pernah dengar katanya orang-orang Hindu itu Pak di Bali kalau pas nyepi itu bandara aja tutup gara-gara ngormati nyepi kan. Masa kita orang Islam nggak bisa ngormati Ramadan? Maka salah satu istilah yang salah itu apa? Hormatilah yang tidak puasa. Emang bulan apa ininya? Kalau Ramadan bukan puasa, ya hormatilah orang yang tidak puasa. Misalnya Idul Fitri, ya. Terus dia nggak makan, hormatilah hari raya Idul Fitri karena hari raya waktunya makan. Bulannya bulan puasa, hormatilah yang tidak puasa. Kan ngormati harinya. 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia, terus ngomong hormatilah yang tidak merdeka kayak gitu kan nggak nyambung para jamaah. Ya, bulan Ramadan bulan puasa, harusnya hormatilah yang berpuasa, bukan hormatilah yang tidak puasa. Ya silahkan yang tidak puasa makan minum tapi sembunyi. Ya, syukur-syukur kalau kuat nggak makan nggak minum, kalau batalnya bukan karena sakit atau apa semacam itu. Nanti pas buka ya ikut buka, dapat pahala menghormati Ramadan. Seperti itu. Baik para jamaah, yang kedua Pak, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Di mazhab Imam Abu Hanifah ya, lau syakka, kalau seseorang ragu fi tulu'il fajri, akan munculnya fajar kedua subuh ya, fal mustahab, maka disunnahkan lahu baginya alla yakul, tidak makan. Jadi afdolnya kalau di mazhab Malik subuh belum ya jangan makan, kan ragu. Tidak makan tuh istimewa. Tapi belum sahur enggak apa-apa. Ya, tidak makannya lebih istimewa. Alasannya apa Bapak Ibu? Ragu-ragu tuh namanya syubhat, Pak. Ya ini hadisnya tuh Pak. Di kitabnya pakai hadis ini. Ulamanya pakai dalil ini para jamaah.
Hadis Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun, yang halal jelas. Yang halal apa Bapak Ibu? Makan sahur sebelum subuh, kan jelas-jelas halal. Ya. Wa innal haroma bayyinun, yang haram jelas, yaitu apa? Makan sahur sudah subuh, kan haram bulan Ramadan. Ya, betul nggak? Haram jelas. Sudah subuh masih makan ya haram. Ya, wa bainahuma mustabahat. Yang halal atau haramnya nggak jelas namanya syubhat. Berarti ragu-ragu tuh. Subuh nggak? Itu namanya syubhat. Seperti itu. Syubhat itu beramal tanpa ilmu. Dia nggak punya ilmu tentang subuhnya, masih ragu. Berarti melaksanakan syubhat, tuh, keraguan-raguan. Ujung hadisnya apa? Faman ittaqo, faman maka siapa, ittaqo yang terjaga atau menjaga di diri, asyubuhati dari perkara syubhat, istabro alidini, maka dia telah memurnikan agamanya. Kan bagus berarti. Ninggalin syubhat. Belum sahur nggak apa-apa daripada melaksanakan syubhat. Ragu-ragu ini halal apa haram makannya. Bisa difahami ya Bapak Ibu? Jadi syubhat itu apa? Beramal tanpa ilmu yang jelas. Yakin nggak sholatnya benar? Nggak yakin, ya syubhat itu Pak berarti. Apa contoh di bab sholat beramal tanpa ilmu? Ya? Seperti itu. Sholat itu gimana sih? Pertama takbiratul ihram. Ditanya, Pak takbiratul ihram apa? Ngangkat tangan. Kan nggak nyambung. Ya, Pak. Pahamnya takbiratul ihram ngangkat tangan. Padahal ngangkat tangan itu raf'ul yadaini. Nggak wajib. Takbiratul ihram itu ngucapin Allahu Akbar. Sehingga banyak tuh orang sholat nggak ngucapin Allahu Akbar, cuman ngangkat tangan. Kenapa? Nggak dilandasi dengan ilmu sholatnya. Nah itu pentingnya ngaji. Agar amal kita dilandasi dengan ilmu. Teriak-teriak syubhat, ilmunya aja masih pas-pasan, ya berarti banyak syubhatnya orang ini. Kan kayak gitu. Dan orang awam ilmunya, ya saya sering cerita ulang-ulang ya Pak, gampang. Yang penting ada Pak Ustadz atau Bu Ustazahnya. Kamu sholatnya udah bener-bener ngerti takbiratul ihram? Enggak, tapi saya udah sholat kayak gini di depan Pak Ustadz ini, kata dia bener, ya udah selesai. Itu orang awam tuh Pak. Ada yang bertanggung jawab. Makanya kalau haji umroh itu ada pembimbing. Nyari ustadz yang bisa membimbing. Tujuannya apa? Memastikan jamaah itu ibadahnya sah. Loh kenapa haji umroh aja yang ada pembimbing? Soalnya bisa jadi seumur hidup sekali kan, seperti itu. Udah seumur hidup sekali enggak sah. Ya dipanggil si Pak Haji. Tapi di akhirat enggak ada pahala hajinya. Gara-gara apa? Tidak sah. Itu tugasnya pembimbing tuh. Ulama tugasnya membimbing umat, ngajarin ilmu. Kalau ajak-ajak Pak, bukan ngajarin ilmu, ayo sholat berjamaah dakwah, ya ndak perlu tahu ilmu juga gampang, itu mas strategi saja. Seperti itu, sehingga dakwah tugasnya seluruh umat Islam. Tapi nyampein ilmu tugasnya siapa? Ulama. Kalau bukan ulama jangan ngawur nanti. Di situ. Nah, ulama itu apa? Yang punya ilmu. Saya punya ilmu. Ilmu apa? Ya. Ilmu apa misalnya? Hukum nun sukun.
saya fasih menjelaskan hukum nun sukun. Ada izhar, ada idgham, ada iklab, ada ikhfa, bagaimana cara bahasanya. Berarti dia ulama di bab itu, Pak. Di bab yang lainnya orang awam. Maka kata Rasul, balighu anni walau ayat. Taunya seayat ya sampaiin seayat, karena dia ulama di ayat itu. Tapi musibahnya kan kalau taunya seayat nyampainya 2 ayat, maka ayat yang kedua ini yang masalah. Ya, sebab sumbernya ketidaktahuan. Yang ragu-ragu namanya apa Bapak Ibu? Syubhat. Ya. Jadi memurnikan agama Islam dari syubhat itu caranya gimana? Ya. Dasari amal dengan ilmu. Seperti itu. Baik para jamaah. Nah berarti apa Pak, ragu-ragu saat subuh berarti kan nggak ada ilmu tuh tentang subuhnya tuh. Bingung, jam mati, handphone mati, segala macam, tidak ada petunjuk. Ya, maka kata Imam Abu Hanifah ini syubhat tentang subuh. Sebaiknya bukan harus ya, karena ragu sebaiknya tidak makan. Nah, yang keras para jamaah sebenarnya sih nggak keras ya Pak, pilihan saja. Imam Malik Pak. Imam Malik mengatakan siapa yang makan dengan kondisi ragu subuh apa belum, fa'alaihi al-qodo, maka puasanya wajib dikodo, wajib baginya mengkodo puasa. Ma'al hurmah, serta makannya itu dihukumi apa? Haram. Seperti itu. Karena apa? Makan dalam kondisi ragu. Apa yang jadi sumber di mazhab Imam Malik para jamaahnya? Hadis riwayat At-Tirmizi Pak, dari Hasan bin Ali ya, Rasul bersabda, "Da' yaribuka", tinggalkan yang bikin ragu-ragu. Apa makna ragu-ragu itu Bapak Ibu? Tidak ada ilmu. Jangan ragu-ragu terus suruh nanya ke hati perasaan, bukan ilmu perasaan itu Pak. Ada hadis itu istafti kolbak, suruh minta fatwa sama hati. Apa fungsi hati itu? Yafqoh, memahami. Makanya ada ayat Quran, lahum qulubul la yafqohuna biha, ada hati-hati yang tidak digunakan untuk memahami. Qurannya cuma sampai tenggorokan, berarti Qurannya cuma dibaca, nggak dipahami. Kalau Qurannya di hati berarti dipahami, lalu diamalin Qurannya. Seperti itu. Nah, kalau perasaan Pak itu nafsu. Saya kasih contoh gini deh. Quran cerita apa ya? Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Ini ilmunya laki-laki ya Bu. Kata Allah, ada amat budak perempuan jelek lagi tapi beriman, hitam, hidungnya pesek misalnya kan Pak, seperti itu, tapi beriman. Hukum Islamnya apa? Lebih layak dinikahi daripada musyrik cantik. Sekarang kita Pak laki-laki kalau main perasaan, satu perempuan cantik nih Pak, Masya Allah cantiknya, tapi musyrik, kafir dia, non muslim dia. Satu lagi jelek, terus suruh coba kata hatimu gimana, milih siapa Pak? Kalau suruh kata hati, pilih yang cantik, nggak mungkin pilih yang jelek gitu. Seperti itu. Nah itu namanya perasaan. Tapi kalau pakai ilmu, ini musyrik, haram, dosa, itu namanya paham.
Sehingga ketika Rasul mengatakan tinggalkan yang ragu-ragu, ragu-ragu itu tanpa ilmu, bukan ragu-ragu perasaan. Kalau ragu-ragu perasaan gampang didoktrin para jamaah. Orang mau sholat berjamaah atau orang mau ikut ngaji, tapi pertama kali ragu-ragu enggak Pak? Ragu-ragu, ada malu, ada macam-macam. Tapi didoktrin bismillah, pengen jadi orang baik, ngaji, sholat berjamaah. Baru tengah jalan dibilangin, Pak, tumben ke masjid gitu. Balik lagi enggak? Balik lagi itu Pak. Seperti itu. Nah itu namanya main perasaan. Ragu-ragu ke masjid apa enggak. Ya sampai kapan juga ragu-ragu terus. Karena jalurnya harus dipaksa. Apa yang memaksa? Ilmu. Maka ketika Rasul mengatakan tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan, berarti maknanya apa? Dasari amalmu dengan ilmu biar tidak ragu-ragu. Nah ini nggak ada ilmu nih, subuh belum kan kayak gitu. Ya kata Imam Malik haram, berarti amal pakai ragu-ragu itu. Kalau maksain makan kodo. Tapi kayaknya belum subuh, buktikan kalau belum subuh. Harus ada ilmunya. Karena nggak bisa amal tanpa ilmu. Baik, cukup ya para jamaah. Nanti ini barangkali ada yang didiskusikan. Silakan, wallahu a'lam bishawab.